di kesempatan ini kita juga pengen sampaikan ulang nih terkait uh, apa ya ketentuan ataupun uh, publikasi internasional di lingkungan BINUS gitu. Nice. Tadi kan mungkin Pak Lori ternyata baru tahu kalau paper jurnal uh, accepted udah bisa dilaporin gitu kan. Nah, jadi ya di review secara substantif ya, Pak. Jadi bukan cuma yang kan biasanya ada dua tahap tuh, editor kemudian reviewer. Nah, bukan cuma yang editor tapi reviewer. Maksudnya misalkan uh, papernya sudah di review tapi masih harus direvisi, itu sudah bisa dilaporkan. Itu untuk paper-paper jurnal ya. Tapi kalau untuk conference memang kami mintanya accepted minimal. Oke, ini ketentuan umum untuk publikasi, Ibu Bapak. Uh, Ya, pertama tentu saja publikasi-publikasi yang bisa dilaporkan, utamanya untuk KPI gitu kan ya. Itu adalah publikasi yang mencantumkan afiliasi BINUS, gitu ya. Kalau nggak ada afiliasi BINUSnya nggak bisa nih dilaporin ke kami. Kemudian ada bantuan pembiayaan publikasi yang diperuntukkan untuk seluruh FM, asalkan outletnya terindeks Scopus. Gitu. Dan komponen pembiayaannya ini ada dua, operasional dan insentif. Kemudian eh, ini ketentuannya yang tadi kami sampaikan ya, mencantumkan open data dan open data statement dan contributorship statement. Next. Kemudian komponen tadi kan ada dua ya, komponen operasional dan komponen insentif. Kalau untuk komponen operasional itu mencakup semua pembiayaan operasional untuk bisa publikasi karya ilmiah kayak uh, misalkan APC ataupun kalau untuk seminar berarti registration fee, akomodasi, transportasi seperti itu. Ataupun misalkan ada biaya proofreading atau translation itu juga bisa diklaim gitu. Tapi untuk komponen operasional ini uh, kami punya pagunya dan ya uh, maksudnya ada maksimalnya gitu ya. Kalau memang tadi uh, tidak mencapai batas maksimalnya ya kami bayarkannya at cost seperti itu. Kemudian untuk yang menerima hibah eksternal dan di hibah tersebut sudah ada biaya publikasi, maka uh, nggak bisa klaim lagi ke kami, jadi nggak bisa double funding untuk biaya publikasinya. Kemudian uh, kan kami skema publikasi kami juga dibagi-bagi kisah berdasarkan Q1, Q2, Q3, Q4 conference. Nah, untuk kuartil ini kami uh, kalau kasusnya jurnalnya itu multi kuartil, uh, kami mohon disertakan nih paper Bapak itu, paper Ibu Bapak paling cocok uh, di apa subjek yang mana sehingga nanti subjek kan kalau misalkan di Simago gitu ada satu jurnal yang punya beberapa subjek areas kan bisa saja ada satu subjek yang di Q2 ada satu subjek yang di Q3 satu subjek di Q4. Nah itu mohon dituliskan juga nih artikel ini paling cocok di subjek yang mana sehingga dia kuartilnya yang kuartil mana. Mungkin satu lagi yang sering ke skip adalah bantuan pembiayaan operasional ini kami berikan penuh kalau FM BINUS ataupun mahasiswa BINUS yang menjadi penulis pertama. Kalau FM BINUS tidak menjadi penulis pertama, maka pembiayaannya proporsional. Maksudnya proporsional gimana? Kami bagi, uh, jadi FM BINUS dibagi dengan total penulisnya. Misalkan total penulisnya ada 5 orang dan ada 2 FM BINUS di situ dan bukan penulis pertama, maka pembiayaan yang di cover adalah 2/5. Begitu. 2/5 dikali ya pembiayaannya berapa. Ini khusus untuk yang tidak menjadi penulis pertama ya. Misalkan nih, saya nulis sendiri, saya nulis bersepuluh. Saya penulis pertamanya orang BINUS, 9 lainnya bukan orang BINUS. Tidak seperti itu, kasus seperti itu bukan jadi 1/10, tapi tetap full. Jadi penekanannya di penulis pertama atau tidak. Seperti itu. Kemudian tadi kayaknya ada pertanyaan di Zoom, apakah BINUS ada rencana untuk membangun repositori sendiri? Uh, ada sebentar. Untuk repositori datanya sih dalam saat ini sih belum ada rencana ke sana. Cuma untuk repositori paper-paper yang dihasilkan oleh BINUS itu ada rencananya sih. Makanya di EPDB juga kami minta preprint ya versi polosannya
dari publikasi Ibu Bapak sekalian. Jadi seringkali kami terima mungkin ini ya, kita juga lagi di periode pengisian BKD gitu ya Ibu Bapak. Nah, di situ kan diminta publikasinya nih. Publikasinya buktinya salah satunya PDF-nya gitu. Nah, kadang kita mau akses lagi, dikunci gitu, harus bayar. Padahal paper kita sendiri. Nah, yang kayak gitu kita ingin bangun repositori, tapi untuk paper-paper yang dihasilkan oleh Binus. Seperti itu. Iya, IEEE gitu kan. Kemudian selain komponen operasional juga ada komponen insentif. Komponen insentif ini bentuk penghargaan BINUS University kepada FM yang berhasil terindeks di Scopus gitu ya. Untuk kasus-kasus seperti ini, memang di BINUS aturannya kita baru bisa bayarkan setelah EPDP-nya full approve. Ya Pak. Nah, makanya tadi paper-paper ini bisa segera dilaporkan setelah ada reviewed ataupun misalkan accepted gitu. Oke, nah dalam kasus seperti itu bisa kontak saya atau tim saya, tim kami itu untuk konsultasi soal ini pembiayaan gimana. Kemarin ada beberapa kasus yang misalkan FM-nya masih bisa nih nego ke publishernya untuk batas batas bayarnya agak mundur seperti itu, sehingga kan di BINUS setelah EPDP-nya full approve dari kami ngeproses ke finance juga ada waktu ya Pak. Nah, finance-nya juga Monday to Monday seperti itu. Jadi ini memang proses pembiayaannya tuh nggak cuma berhenti di EPDP itu, ada lapisan-lapisan lagi. Sehingga itu bisa dikomunikasikan. Cuma memang kasus paling umumnya adalah ya reimburse, dan dari tim tim kami usahakan reimburse-nya secepat mungkin gitu ya. Tadi juga ngikutin kuartil yang tadi sudah kami sebutkan ya pas di penjelasan yang operasional. Lah EPD-nya full approve gitu ya. Jadi tidak harus menunggu papernya publish atau papernya terindeks. Jadi selama sudah full approve dan sudah ada ya bukti tagihannya, bukti pembayarannya itu bisa kami reimburse atau bayarkan gitu. Nah, sementara untuk komponen insentif memang menunggu artikel Ibu Bapak sekalian terindeks di Scopus, baru kami proses. Dan insentif ini kami prosesnya berbarengan dengan salary ya Ibu Bapak. Jadi nilainya gross seperti itu. Nah, potong pajak. Kalau yang operasional enggak aman. Ini adalah skema lama kami. Nah, ini jenis-jenis dokumen yang dapat atau jenis-jenis artikel yang dapat dilaporkan seperti itu, dan dapat bantuan operasional dan insentif tadi ya bentuknya. Bentuk artikel, review, proceeding atau conference paper, buku, book chapter, artikel impress, dan data paper, report dan sebagainya. Jadi paper-paper yang misalkan bentukannya editorial dari conference itu nggak bisa diklaim ya Ibu Bapak. Ini misalkan saya nih sebagai ketua ICCSCI misalkan, kemudian saya nulis kata pengantar untuk conference booknya, nah itu nggak bisa diklaim. Seperti itu. Nextnya, kenapa kami kategorikan seperti ini? Karena walaupun misalkan yang tadi editorialnya itu terindeks di Scopus, BINUS ini kan ikut ininya QS dan THE. QS dan THE ini tidak menghitung editorial ini tadi. Jadi yang dihitung sebagai untuk menghitung ranking QS dan THE itu yang memang yang di sebelah kiri. Seperti itu Ibu Bapak. Nextnya. Ini juga timeline untuk pelaporan publikasi dari Januari sampai 1 Desember. Seperti itu. Oh, tanggalnya nggak nih? Apa? Januari sampai Juni, tapi Juni nggak tanggalnya. Kalau Juninya ya 30 Juni. Ya udah. Seperti itu sih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bu Bapak ataupun dari yang dari Bitly berarti ya? Pelaporan ini pakai Bitly sekarang. untuk pelaporan ini sebenarnya Bitly publikasi BINUS ini merujuknya nanti ke EPDP sih. Oh, BDP. Gitu. Nanti panduan-panduan yang tadi dan sebenarnya isi dari presentasi saya barusan itu sudah ada di web kami di riset.binusac.id. Nanti cari EPDP Scopus Apps. Pak, mohon maaf ya sebenarnya saya nggak ini ya videonya nggak on, tapi ada beberapa pertanyaannya sebenarnya terkait publikasi ini.
Kebetulan saya itu kan kemarin baru selesai S3 ya Pak ya. Nah, Hmm. sebelum saya lulus itu saya submit 3 paper gitu. Cuman satu sudah dapat LOA. Nah, yang 2 ini baru dapat review setelah saya lulus. Hmm. Nah, apakah BINUS bisa memberikan insentif dan operasional ketika itu tuh publikasi dari pecahan disertasi kita? Itu pertama. Terus yang kedua, ketika kita melaporkan itu di IDP, ketika review ya Pak ya, review itu bisa dilaporkan dan misalnya jelek-jeleknya ternyata dia di reject setelah ada revisi, itu seperti apa? Terus yang ketiga Pak, mohon maaf agak banyak nih saya gabungin jadi satu. Nah terkait tadi data availability statement-nya, seandainya kita dari jurnalnya itu sudah membolehkan terkait access inappropriate upon reasonable request tadi, apakah dari binusnya itu tidak diperbolehkan, Pak? Jadi maksudnya ketika itu papernya sudah publish dan dia mengokekan bahwa kita bisa meminta data dengan apa ya reasonable request dari corresponding authors gitu. Dari binusnya apakah memang tetap tidak bisa klaim untuk operasionalnya, Pak? Kalau kita statementnya di paper seperti itu. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Sofia, 3 pertanyaannya. Oke, mungkin saya jawab yang paling akhir ya, Bu. Ketentuan WRRTT saat ini tidak memperbolehkan, Bu. Jadi memang dimintanya untuk bisa klaim pembiayaan gitu. Dari kami mintanya uh, seterbuka mungkin seperti itu. Dan kalaupun memang harus ditutup atau tidak bisa di-share ya dijelaskan kenapanya. Seperti itu Bu, untuk yang nomor 3. Kemudian untuk yang nomor 1, paper-paper yang bersumber dari disertasi gitu ya. Dan uh, ya di sini kami asumsikan paper-papernya tentu memuat afiliasi BINUS ya Bu Sofia. Uh, Paper-paper yang bersumber dari disertasi untuk FM BINUS, baik itu S3-nya atau disertasinya itu di BINUS ataupun di kampus luar BINUS, itu tetap dapat dibiayai operasionalnya untuk FM. Namun insentifnya tidak bisa dibiayai karena POV-nya itu adalah ya ini kewajiban mahasiswa untuk lulus gitu. Jadi dari BINUS supportnya adalah bagian yang wajibnya aja yaitu operasionalnya aja. Sudah di review lalu nantinya di reject seperti apa? Itu tetap kami catat Bu sebagai apa pencapaian kinerja publikasi Ibu gitu. Atau maksudnya itu masuk ke KPI gitu. Paper yang masuk ke KPI. Tapi misalkan setelah itu di reject, Ibu mungkin olah lagi dan submit lagi ke Authority dan accepted. Ketika dilaporkan ke kami itu tidak bisa diklaim 2 kali Bu. Jadi misalkan di 2025 nih udah di review, kemudian ternyata di reject, itu udah dilaporin di 2025. Nah, terus nanti di 2026 misalkan itu akhirnya accept gitu, itu bisa dilaporin lagi tapi tidak bisa nambah KPI Ibu di 2026. Hanya bisa ya kami biayai operasional dan insentifnya seperti itu. Karena untuk KPI si paper ini udah tercatat di 25. Seperti itu Bu. Apakah cukup menjawab? Mau nanya berarti nyambung berarti ke pertanyaan. Berarti lebih aman itu kita sebaiknya klaim ketika dia sudah accepted gitu ya Pak ya. Untuk menghindari double pencatatan gitu ya. Betul. Nah, iya. Nah, itu tergantung apakah misalkan Ibu benar-benar, misalkan ya dalam kasus benar-benar nggak ada publikasi nih, tapi baru di review aja. Kan KPI-nya ketimbang jadi 0, ya bisa dilaporin gitu. Itu ini kami bikin untuk untuk mengakomodasi hal-hal seperti itu sih, Bu Sofia. Itu kan tadi kewajiban sebagai mahasiswa, tapi saya itu di sini sudah selesai. Maksudnya saya sudah bukan mahasiswa lagi. Apakah memang tetap saya tidak bisa mendapatkan insentif dari BINUS? Jadi dari Nah, 3 tadi kan memang sudah untuk kelulusan dan saya sudah lulus di Januari kemarin gitu. Cuman memang 2, sebenarnya ada 3. 2 itu dapat revisinya itu setelah saya selesai menjadi mahasiswa. Kan itu kan bukan kewajiban dari sebagai students lagi gitu. Apakah oke. itu bisa masuk ke dalam skema yang insentifnya itu aja sih yang mau saya tanyakan. Oke, iya. Eh, jadi gini Bu Sofia, jadi kami tentukan apakah paper mana yang eligible untuk
dibiayai operasionalnya, paper mana yang eligible untuk dibiayai insentifnya itu berdasarkan laporan di EPDP seperti itu. Jadi mungkin kalau Bu Sofia buka di EPDP itu kan ada kolom isian apakah paper ini dari disertasi atau enggak gitu ya, atau sumber papernya dari mana gitu. Jadi kalau memang itu dari disertasi ya sesuai ketentuan kami tidak bisa biaya insentifnya. Tapi misalkan itu misalkan paper itu dari penelitian mandiri ibu selama maksudnya atau penelitian S3 ibu yang ibu lanjutkan dan ibu olah sendiri, kan itu berarti sudah bukan bagian dari disertasi ya, itu bisa kami biayai insentifnya. Tahun lalu sebenarnya ini masalah persepsi sama jurnal dan conference gitu Mas ya. Jadi kadang kan kita jurnal mengajukan, tapi satu lagi kita daftar juga conference. Tapi pure untuk diseminasi, bukan untuk proceeding. Nah, jadi tahun lalu paper saya masuk, sebenarnya itu di conference-nya BINUS, di iCoBird. Tapi di waktu yang bersamaan saya sedang proses di jurnal. Jadi dua-duanya maju bersamaan, dua-duanya accepted. Yang iCoBird-nya lolos, IPDP-nya dan sampai dibiayai. Tapi yang jurnalnya saya yang sebenarnya publish, cuman di reject karena judulnya sama. Jadi sebenarnya di RTTU kebijakannya gimana kalau ada situasi gitu? Karena kan tujuannya conference tuh diseminasi paper kita juga kan ya supaya lebih banyak yang melihat gitu. Oke, kemudian dulu terkait dengan pelanggaran etika publikasi ya, Bapak. Jadi dalam kasus yang tadi itu bisa jatuh ke pelanggaran etis karena submit ke dua outlet dalam submit dua manuskrip yang benar-benar sama ke dua outlet yang berbeda seperti itu. Karena kalau dua-duanya accept dan dua-duanya publish itu nanti bisa sangat dipermasalahkan. Tapi conference kan nggak proceeding gitu. Nah, dia kan bisa ngasih pilihan kan. Nah, itu bisa. Nah, kami berangkat dari situ tadi dulu, Pak. Nah, oleh karena itu, ketika ada dua paper, bahkan yang judulnya mungkin nggak benar-benar sama persis tapi mirip, masuk ke EPDP, itu salah satunya akan kami reject. Dan biasanya memang yang paper yang terakhir yang terakhir masuk. Karena ya itu tadi, karena double submit itu untuk menghindari pencatatan berganda gitu ya. Dan juga karena double submit kedua dua outlet yang berbeda itu tadi Pak, pelanggaran etika. Nah, mungkin kalau kasus-kasus tersebut terjadi lagi ke depannya mungkin bisa disampaikan kepada kami, kan mungkin case per case beda gitu ya. Nah, untuk case yang ini mungkin bisa disubmit ulang saja sih. Tapi nanti atau mungkin Bapak email ke kami terkait dengan menjelaskanlah case-nya seperti apa gitu. Jadi dari kaminya juga ada dasar untuk nantinya mengubah data Bapak yang sudah tercatat di kami sebelumnya, yang untuk e-cobert itu. Kami bisa memahami bahwa memang tujuan utama conference kan untuk diseminasi, kita lagi ngerjain apa sih ke peneliti lain, juga tempat kita berjaring kan dengan networknya. Cuma memang karena salah satu tujuan utama conference di BINUS juga untuk publikasi karya tulis, maka ketika ada kasus yang seperti ini ya kami harus reject salah satu. Kalau conference bukan di BINUS? Sama juga sih. Jadi untuk kasus ini mungkin ya kami minta ada pembedaan. Maksudnya nggak cuma sekedar di judul ya, tapi memang di keseluruhan papernya kayak apa. Karena kalau ada dua barang yang sama dimasukin ke yang berbeda itu masuknya pelanggaran etik sih Pak. Oke, data in brief itu salah satu masuk ke data jurnal. Jadi mungkin saya juga ikut apa ya? Saya coba infokan juga nih terkait dengan data jurnal ini. Data jurnal ini adalah jurnal yang berisikan data paper. Nah, data paper apa lagi nih? Data paper itu masuk salah satu ini ya, paper-paper yang diakuin untuk QS. Nah, data paper ini adalah paper yang isinya cuma dataset dan penjelasan tentang dataset tersebut. Gitu. Maksudnya makanya dia data in brief ini saat ini tiga sih diakuin sebagai jurnal. Gitu. Nah, data paper ini jadi misalkan isinya cuma benar-benar dataset atau benar-benar data doang, Ibu Bapak. Dan data itu nggak kita analisis mendalam kayak gimana-gimana Pak ya, paling cuma
statistik deskriptif biasa lah, mediannya seperti apa, sebaran datanya seperti apa gitu. Itu sudah bisa digolongkan sebagai publikasi data paper. Dan ini bentuk publikasi baru yang sedang kita dorong juga, data paper ini bersama dengan book chapter ya. Kan selama ini yang ngetrend di FM Binus masih artikel jurnal, proceeding gitu kan. Mungkin review artikel beberapa. Nah, kami sedang dorong untuk data paper dan book chapter. Nah, terkait data paper ini tadi, mungkin bisa dibantu Mas Adik tampilin beberapa contoh di data in brief ya. Isi papernya adalah penjelasan terkait data yang kita masukin ini. Jadi misalkan salah satu contohnya adalah data paper terkait dengan motif batik yang ada di Indonesia. Ya, dijelaskan ada berapa motif batik yang ada di dataset ini, kemudian dataset ini ngambilnya gimana. Gitu. Jadi untuk data paper ini dijelasin metode ngumpulin datanya gimana, terus nanti data ini kira-kira akan berguna untuk siapa, keunikan datanya seperti apa. Gitu. Prof Widodo ya, Pak CO gitu. Ini disertasinya Pak, bagian dari disertasinya Pak CO kalau saya tidak salah. Ini spesifikasi datanya gitu. Datanya terkait computer science dan tourism. Terus data formatnya seperti apa, tipe datanya apa. Di sini dia jelasin Excel gitu. Terus cara data collectionnya seperti apa. Dia bilang dari rate advisor dan seterusnya dibatasi di mana gitu. Nah, ini cara pengumpulan datanya, kemudian cara nge-split datanya gimana gitu. Segmentasi datanya, maksudnya data ini kan kalau data Paceo ini hanya di ngambil Bali, Malang, dan Jogja gitu. Jadi dijelaskan juga dia nggak ngambil misalkan dia ngambil di daerah Medan, Makassar gitu. Udah. Oh, datasetnya tetap di luar ya? Datasetnya tetap di luar. Karena kan biasanya berupa ya paling umum Excel gitu kan, dan Excelnya Paceo itu kayaknya ada 9 data Excel gitu, 9 tabel.